Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk anak-anakku tercinta yang berada di rumah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kalian yang berada di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Sama-sama kita menjaga kesehatan supaya wabah penyakit yang sedang melanda negara kita maupun di dunia ini cepat berakhir dan kita dapat memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Materi pada saat ini yaitu wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi di sini pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu banyak para ahli yang mengemukakan definisi, tetapi ada pengertian yang sudah ditetapkan di dalam ketetapan MPR pada tahun 1999 yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Semoga kalian dapat memahami tentang pengertian wawasan Nusantara. Kemudian, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara adalah satu, kepentingan yang sama. Jadi di sini kepentingan yang sama, kita pada saat kemerdekaan, pada waktu mau mengumandangkan atau mengikrarkan pada saat proklamasi kemerdekaan, itu kita sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, yaitu satu, untuk merdeka. Kemudian keadilan, di mana di suatu negara kita harus menegakkan keadilan, karena dengan menegakkan keadilan segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran dalam suatu negara sangat-sangat dibutuhkan. Karena di situ untuk membentuk karakter bangsa mulai dengan kejujuran. Yang keempat yaitu solidaritas. Solidaritas di sini kita sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam bangsa dan negara kita agar dapat tercipta apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu kehidupan
yang adil dan makmur. Kemudian kita masuk pada kerjasama. Tentunya kalian sudah tahu bahwa kerjasama dalam hal apapun sangat dibutuhkan, karena ketika kita melaksanakan itu dengan kerjasama, segala sesuatu akan mudah apabila kita lakukan dengan kerjasama. Kemudian berikut yaitu kesetiaan. Kesetiaan dalam suatu negara sangat dibutuhkan, karena apabila semua berjalan dengan sesuai dengan aturan, kita setia dengan aturan, dapat menjalankan apa yang kita cita-citakan. Selanjutnya, kedudukan. Kedudukan Wawasan Nusantara di sini sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian kita masuk pada fungsi. Fungsi dari Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan daripada Wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Jadi tujuan Wawasan Nusantara itu yaitu untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita. Rasa nasionalisme kita yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat. Di dalam Wawasan Nusantara ada dua aspek, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Trigatra yaitu aspek yang secara alami yang sudah berada di dalam suatu negara, yaitu yang pertama letak geografis. Letak geografis, yang kedua yaitu kependudukan, dan yang ketiga adalah kekayaan alam. Jadi letak dalam suatu negara harus ada geografis. Contohnya seperti Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan dan 11 bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Keadaan penduduk dalam suatu negara, penduduk merupakan hal yang harus ada dalam suatu negara. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah ataupun mempengaruhi ketahanan nasional. Yang ketiga adalah aspek keadaan atau kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di dalam suatu negara, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam itu adalah untuk digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu aspek Pancagatra, yaitu aspek-aspek Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kelima aspek Pancagatra ini itu ada dalam suatu negara, itu sebagai proses di mana suatu negara berkembang untuk menjalankan pemerintahan.
Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional merupakan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Terakhir, hal yang paling penting yang Ibu mau tekankan untuk seluruh siswa. Peranan siswa dalam mendukung implementasi dalam wawasan Nusantara antara lain. Pertama, mendukung persatuan bangsa. Ini jelas kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara, kalian sebagai siswa, tugas kalian adalah untuk belajar dan belajar. Mendukung persatuan bangsa. Contohnya di dalam suatu kelas, apabila di suatu kelas kalian tercerai-berai, tidak ada rasa persatuan di dalam kelas, maka kelas itu akan kacau balau. Seperti juga di negara kita. Persatuan itu sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan segala upaya untuk mendukung persatuan bangsa. Sudah tercantum di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi wawasan Nusantara sudah mengimplementasikan itu, bahwa kita sebagai siswa harus mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga terdapat di dalam Pancasila yang sudah Ibu sampaikan di dalam 45 butir Pancasila yang kalian sudah hafal, yang kalian sudah bisa amalkan, bisa laksanakan itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan kepentingan nasional. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus mewujudkan kepentingan nasional. Kemudian memelihara dan memperbaiki demokrasi. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. Kita tahu bersama bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Jadi kita harus pelihara itu ketika terjadi hal-hal yang kurang baik terhadap demokrasi kita, kita harus memperbaiki itu. Mulai dari kalian sebagai siswa, harus tanamkan itu rasa memelihara dan memperbaiki demokrasi yang sudah ada di negara kita. Kemudian mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa. Kemudian menciptakan kerukunan umat beragama. Kalian tahu bersama, kita tahu semua bahwa negara kita terdiri dari beragam suku bangsa, ras, dan agama. Jadi kita ciptakan kerukunan umat beragama. Negara kita mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara. Jadi mari kita ciptakan itu kerukunan antar umat beragama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kita sebagai bangsa Indonesia, di mata hukum kita itu sama, tidak membeda-bedakan, tidak ada yang contohnya misalnya dia anak pejabat. Kalau dia melanggar hukum, oh karena dia anak pejabat, orang jangan kasih sanksi atau oh biar dia.
itu tidak berlaku. Jadi sama-sama kita di mata hukum adalah sama. Kemudian, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar. Ini poin-poin yang terakhir dan ini sangat penting buat kita semua di masa contohnya saat sekarang ini. Hal kecil yang setiap hari yang dulunya tidak mungkin kita perhatikan. Contohnya mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun. Itu sebenarnya hal kecil yang setiap hari sudah kita laksanakan. Tapi di masa sekarang ini, karena dengan pandemi wabah COVID-19 ini, kita sampai dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulai dari diri kita sendiri dan di lingkungan kita. Kita harus jaga kebersihan dan kesehatan. Karena itu sangat mempengaruhi terhadap diri kita, mulai dari diri kita dan di lingkungan sekitar kita tinggal. Jadi berkaitan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, melalui kesempatan ini, Ibu mengingatkan lagi, mari kita sama-sama memutus rantai wabah penyakit COVID-19 ini, mulai dengan menjaga kebersihan dari diri sendiri. Contohnya yang tadi itu, yaitu mencuci tangan dan menjaga kebersihan kesehatan di lingkungan sekitar kita. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini, dan di akhir materi ini ada tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu tugas mandiri yang sudah ada Ibu sudah download, yang sudah tersedia di Classroom maupun di WA, yaitu halaman 228, tugas mandiri 7.1 sampai 7.3, dan itu kalian kerjakan dengan batas waktu seperti biasa yang sudah Ibu sampaikan setiap minggu. Tetap tugas itu dikirimkan melalui Classroom atau melalui WA grup PPKN. Demikian, semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum